Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam Islam, sholat merupakan salah satu rukun utama yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Namun, banyak dari kita yang merasa kebingungan ketika harus menjalankan sholat saat berada dalam kondisi safar atau perjalanan jauh. Apakah kita masih harus melaksanakan sholat dengan sempurna, ataukah ada keringanan yang diberikan oleh agama dalam situasi seperti ini? Seorang muslim yang baik tentu saja tidak akan melalaikan kewajiban utamanya untuk tetap beribadah pada Allah meskipun berada dalam kondisi safar yang melelahkan. Di video ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai konsep sholat bagi orang yang melakukan safar. 1. Orang yang sedang safar wajib mengqashar sholat zuhur, asar, dan isya. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Orang yang safar diperbolehkan meringkas sholatnya apabila telah berangan dan meninggalkan tempat tinggalnya. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku sholat bersama Nabi di Madinah 4 rakaat dan di Dzulhulaifah 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari 1039 dan Muslim 690. Kalau ada seorang musafir lalu dia ingat bahwa dia belum sholat zuhur misalnya, ketika masih di rumah, apakah dia sholat qashar 2 rakaat, mengingat keadaan dirinya sekarang sebagai musafir, ataukah 4 rakaat, karena keadaan ketika lupa adalah saat mukim? Demikian juga sebaliknya, kalau ketika mukim teringat bahwa dia lupa belum sholat ketika dalam safarnya, apakah dia melakukannya qashar ataukah menyempurnakan sholat? Masalah ini diperselisihkan para ulama. Akan tetapi yang benar wallahu alam bahwa yang menjadi patokan adalah keadaan ketika dia lupa tersebut. Artinya, dia qashar kalau sholat yang dia tinggalkan adalah ketika safar walaupun dia ingat ketika mukim. Begitu pula, dia tetap sholat secara sempurna kalau sholat yang dia tinggalkan adalah ketika mukim meskipun dia ingat ketika dalam keadaan safar. Dasarnya adalah keumuman hadits. Gambaran masalahnya, ada seorang musafir telah mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan qashar di perjalanan. Kemudian sampai di rumah sebelum masuknya waktu sholat asar. Apakah dia berkewajiban untuk mengulang syaratnya? Jawabnya tidak harus karena dia telah menunaikan kewajibannya. Termasuk kesempurnaan rahmat Allah bagi seorang musafir adalah diberi keringanan untuk menjama 2 sholat di salah satu waktunya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, apabila dalam perjalanan, Rasulullah SAW menjama sholat zuhur dengan asar serta maghrib dengan isya. Hadits riwayat Al-Bukhari 1107 dan Muslim 704. Sholat berjamaah tetap disyariatkan ketika safar. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah tidak berubah baik ketika safar maupun mukim berdasarkan dalil Quran Surah An-Nisa ayat 102. Pada asalnya, sholat wajib tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan. Hendaknya dikerjakan dengan turun dari kendaraan sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkecuali dalam keadaan terpaksa seperti khawatir akan habisnya waktu sholat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di atas kendaraannya ke arah timur. Apabila beliau hendak sholat wajib maka beliau turun dari kendaraan kemudian menghadap kiblat. Hadits riwayat Al-Bukhari 1099. Adapun tata cara sholat di atas kendaraan, baik itu pesawat, bus, kereta, atau kapal laut, adalah sebagai berikut. Hendaklah sholat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sholat di atas perahu. Beliau menjawab, sholatlah dengan berdiri kecuali apabila kamu takut tenggelam. Hadits riwayat Al-Hakim 1/275, Daraqutni 1/395, Al-Baihaqi dalam Sunan Kubro 3/155. Hukum sholat di atas pesawat itu seperti sholat di atas perahu.
hendaklah sholat dengan berdiri apabila mampu. Jika tidak, maka sholatlah dengan duduk dan berisyarat ketika ruku dan sujud. Aslu sifat sholat Nabi 1/102, berusahalah tetap sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Apabila dalam kendaraan ada ruang yang bisa digunakan sholat berjamaah, maka sholatlah dengan berjamaah walaupun hanya 2 orang. Bila tidak, maka sholatlah berjamaah dengan duduk. Kerjakan sholat seperti biasa, niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surat dalam Al-Quran, ruku, kemudian bangkit dari ruku, lalu sujud. Bila tidak mampu ruku, maka cukup dengan menundukkan kepala dan engkau dalam keadaan berdiri. Bila tidak mampu sujud, maka cukup dengan duduk seraya menundukkan kepala. Apabila sholatnya dikerjakan dalam keadaan duduk, maka ketika ruku dan sujud cukup dengan menundukkan kepala dan jadikan posisi kepala untuk sujud itu lebih rendah. Majma, Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin 15/250.